Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delvis ya. Kali ini saya ingin mengkaji, membahas, memberikan analisis ya tentang salah satu hal yang sedang viral, yang sedang booming terkait dengan fenomena ekonomi, yaitu terjadinya kelangkaan ya. Kelangkaan gas LPG 3 kg. Ini kan sedang menjadi berita pro dan kontra terjadi di masyarakat ya mengenai hal ini. Nah, kita akan mencoba melihat ya sejauh mana fakta-fakta sebenarnya mengenai gas LPG ini, dan kita akan coba menganalisisnya ya. Nah, saya mengambil dari berita tempo.co ya, Jakarta. Nah, keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg semakin marak setelah pemerintah menerapkan kebijakan baru yang melarang penjualan gas melon ini secara eceran gitu ya. Nah, kalau selama ini kan kita bisa beli gas LPG itu di warung ya, yang 3 kg itu di warung terdekat, hampir semua tersedia. Nah, sekarang memang ada penerapan kebijakan baru yang melarang penjual melon ini secara eceran. Jadi, kita tidak bisa membelinya di warung-warung terdekat kita gitu ya. Nah, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi pun buka suara terkait keputusan ini. Nah, alasan pelarangan penjualan eceran. Nah, kita lihat ya. Menurut Prasetyo, kebijakan ini bertujuan untuk merapihkan subsidi agar lebih tepat sasaran. Nah, jadi tujuan pertama daripada kebijakan ini adalah merapihkan subsidi agar lebih tepat sasaran. Jadi barangkali dalam pandangan pemerintah, subsidi yang digelontorkan ke gas LPG 3 kg ini tidak tepat atau kurang tepat sasaran, sehingga perlu optimalisasi supaya lebih tepat sasaran. Barangkali itu ya menurut pemerintah. Nah, ia menegaskan bahwa gas LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang harus diberikan kepada masyarakat yang berhak. Kami berharap subsidi ini diterima oleh yang berhak, bukan untuk menyulitkan. Nah, jadi tujuan daripada kebijakan ini adalah ya gas subsidi, gas LPG ini kan subsidi gitu kan. Nah, ini harusnya tepat sasaran, artinya diberikan kepada mereka yang berhak. Nah, dalam pandangan pemerintah tadi barangkali ada yang kurang tepat sehingga perlu dilakukan perapihan ya, istilahnya perapihan. Nah, itu kata beliau di Kompleks Parlemen ya, Jakarta, Sabtu 1 Februari 2025. Nah, selain itu pemerintah ingin memastikan harga jual LPG 3 kg lebih terkontrol dan seragam di seluruh Indonesia. Nah, karena gas LPG ini adalah barang subsidi, nah maka harga jual itu ingin terkontrol oleh ya, ini berdasarkan pemerintah ya, dan seragam di Indonesia. Memang faktanya kalau kita lihat di lapangan ada sedikit perbedaan ketika masuk ke eceran ya. Ada misalnya yang menjual 21.000, ada yang menjual 24.000 ataupun yang lainnya. Nah, karena ini bersubsidi, pemerintah berharap nih ya supaya harga jualnya itu lebih terkontrol dan seragam. Kemudian Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah belum menaikkan harga LPG, jadi harganya belum naik nih. Sehingga apabila ditemukan harga lebih mahal, nah itu kemungkinan karena pembelian dilakukan di luar pangkalan resmi. Nah, aturan baru bagi pengecer sejalan dengan kebijakan tersebut. Nah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Yolio Tanjung menyampaikan bahwa mulai 1 Februari 2025, artinya mulai hari-hari kemarin gitu kan, LPG 3 kg hanya dapat dibeli di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina. Nah, jadi kalau tadi kita bisa beli di eceran, sekarang harus ke pangkalan resmi. Sejak kapan itu? Sejak 1 Februari 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bagi pengecer yang ingin tetap berjualan, artinya warung-warung terdekat dengan rumah kita ingin berjualan, pemerintah membuka peluang, artinya memberikan kesempatan untuk mereka menjadi agen resmi dengan mendaftarkan diri melalui sistem One Single Submission atau OSS. Nah, pemerintah juga memberikan masa transisi selama 1 bulan hingga Maret 2025 untuk mengubah status pengecer menjadi pangkalan resmi ya. Oke, itu soal alasan pelarangan.
Jadi agar lebih tepat sasaran, kemudian harga lebih terkontrol, lebih seragam ya, seperti itu. Nah, kemudian fakta berikutnya adalah klarifikasi soal harga dan stok ya. Stok itu persediaan LPG 3 kg. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Hevi Wulansari menegaskan bahwa saat ini tidak ada kenaikan harga LPG 3 kg di pangkalan resmi gitu kan. Nah, harga yang berlaku masih mengikuti harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Nah, jika ditemukan harga lebih mahal, besar kemungkinan LPG tersebut dibeli dari pengecer yang tidak terdaftar. Jadi ketika ada diferensiasi atau perbedaan harga, kemungkinan LPG-nya didapat atau diperoleh itu bukan dari pangkalan resmi. Nah, itu kata dari Corporate Secretary ya PT Pertamina. Nah, selain harga yang lebih stabil, membeli di pangkalan resmi juga memberikan jaminan mutu dan kualitas LPG, termasuk kepastian berat isi tabung sesuai standar. Saat ini, terdapat 259.226 pangkalan resmi Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan pemerintah terus memperluas cakupan pangkalan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan LPG bersubsidi. Oke, itu soal klarifikasi harga dan stok ya dan persediaan. Kemudian pembatasan pembelian LPG 3 kg. Nah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan LPG. Jadi tidak sebenarnya LPG tidak langka ya, melainkan adanya pembatasan. Nah, pembelian untuk memastikan distribusi yang lebih merata. Pembeliannya dibatasi agar lebih merata. Menurutnya, jika sebuah rumah tangga biasanya membeli 10 tabung per bulan, tetapi tiba-tiba membeli 30 tabung, maka akan dilakukan pembatasan. Oke. Subsidi LPG ini menelan anggaran lebih dari 80 triliun ya. Kami ingin memastikan bahwa subsidi ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, bukan untuk keperluan industri atau pihak yang tidak berhak. Nah, tegas Bahlil. Nah, kemudian ada fakta juga kan bahwa terjadi kelangkaan di beberapa wilayah. Nah, meski pemerintah menegaskan bahwa distribusi LPG 3 kg masih cukup, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Disnaker Transgi DKI Jakarta Hari Nugroho mengungkapkan adanya kelangkaan di beberapa wilayah akibat pengurangan kuota LPG bersubsidi pada tahun 2025. Diketahui kuota LPG subsidi untuk Jakarta tahun ini sebesar 407.555 metroton ya MT, lebih kecil dari realisasi penyaluran tahun 2024 ya yang mencapai 414.134 MT. Faktor lain seperti libur nasional juga mempengaruhi distribusi LPG karena alokasi stok harus sesuaikan dengan jadwal distribusi yang ditetapkan. Oke ya. Nah, jadi dari apa yang disampaikan berikut ya oleh Berita Tempo ada beberapa hal yang bisa kita catat. Nah, yang pertama memang ada kebijakan baru di mana kebijakan ini kita ya sebagai konsumen akhir itu tidak bisa membeli di warung eceran, warung terdekat kita ya. Kita kan biasanya misal saya jadi tetangga gitu kan. Nah, itu udah nggak bisa ya sejak tanggal 1 Februari 2025, tetapi harus ke pangkalan resmi. Nah, kenapa kemudian muncul kebijakan ini? Ada dua alasan tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah agar lebih tepat sasaran ya. Karena ini kan subsidi. Bahkan dikatakan oleh Pak Bahlil ya selaku Menteri ESDM itu kan hampir menelan 80 triliun ya. Itu angka yang cukup besar. Nah, satu supaya lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah agar harga lebih terkontrol ya dan seragam di seluruh. Nah, kemudian untuk warung-warung kecil ya eceran itu kan juga diberi peluang untuk apa? Untuk bisa menjadi pangkalan resmi ya dengan cara mendaftar ya lewat OSS. Nah, mungkin nanti ada sistemnya seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak ada kenaikan harga, juga tidak terjadi kelangkaan. Meskipun di beberapa wilayah ya khususnya tadi seperti di Jakarta itu kan terjadi kelangkaan karena ada pembatasan kuota ya dari tadi 407.000 sekian padahal 2025
24 itu 414, artinya berkurang sekitar 7.000 sekian gitu ya. Nah, bagaimana sih kita sebagai masyarakat ya menyikapi fenomena ini? Nah, yang pertama ya kita mau tidak mau harus berbaik sangka terhadap pemerintah. Oke, maksudnya barangkali baik. Nah, maksudnya barangkali baik tadi alasan-alasannya juga ya bisa kita terima secara rasional gitu kan, bahwa ini untuk lebih tepat sasaran dan seterusnya. Nah, hanya saja saya tidak tahu ya apakah memang saya tidak begitu mengikuti, tetapi kan saya melihat ini ada tanda petik ya seolah agak mendadak gitu kan, sehingga ini ya menimbulkan masalah gitu kan, menimbulkan masalah. Dan kita lihat memang saya juga baca-baca berita di yang lain gitu kan, itu terjadi antrian yang panjang ya untuk mendapatkan gas LPG ini. Bahkan ada yang bilang ya ketika sampai ke pangkalan, pangkalannya tutup. Nah, itu seperti apa? Jadi kebijakan ini sementara ini menimbulkan kontra yang cukup besar di masyarakat karena relatif lebih menyulitkan ya, ini dalam pandangan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua memang yang agak kalau saya bilang agak menyayangkan ya, selain tadi daripada agak mendadak gitu kan, jadi artinya tidak ada wacana sebelumnya, walaupun memang ketika berwacana juga ada ada resiko gitu kan. Ketika diwancanakan biasanya masyarakat itu melakukan, terjadi kepanikan jadi masyarakat sehingga terjadi penumpukan gitu kan. Nah, itu juga masalah, tapi mungkin ya ini kita coba ya, kita lihat bagaimana reaksinya ke depan. Nah, kemudian yang kedua adalah masalahnya kita akan menghadapi bulan Ramadan ya. Ramadan itu kan nanti di bulan Maret gitu kan. Nah, artinya dekat ke Ramadan. Nah, kalau memang apa yang pemerintah katakan betul, tidak terjadi kelangkaan misalnya. Nah, kita akan lihat nanti seberapa jauh dampaknya ketika aturan ini diterapkan ya oleh pemerintah gitu kan. Karena yang akan kita hadapi adalah Ramadan, dan kita tahu ketika bulan Ramadan itu kan kebutuhan LPG dan seterusnya itu akan meningkat. Artinya kalau sekarang saja belum Ramadan sudah kesulitan, apalagi nanti Ramadan, nah ini akan bermasalah gitu kan. Saya kira kita masih harus mengkaji ya, harus menganalisis sejauh mana nanti dampak yang ditimbulkan dari aturan ini gitu ya. Saya sementara tidak bisa mengatakan bahwa kebijakan ini kurang tepat atau seperti apa atau sudah tepat, tetapi kita akan lihat bagaimana nanti situasinya di lapangan gitu kan, apakah nanti masyarakat memang akan lebih terpenuhi kebutuhannya atau jangan-jangan seperti apa. Nah, tapi yang patut dipertimbangkan tadi, kita akan menjelang Ramadan. Yang ketiga yang harus juga dipertimbangkan adalah ini untuk pelaku usaha khususnya ya, untuk UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Karena bagaimanapun para pengusaha kecil ini yang membutuhkan gitu ya. Artinya kalau stok ini berkurang ya, tidak tersedia dengan baik, nah usaha mereka kan bisa gulung tikar. Gulung tikar bangkrut ya, ini dampaknya bisa sangat kompleks gitu ya. Pertama, mereka kehilangan pendapatan ya, atau minimal berkurangnya pendapatan, artinya mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri gitu ya. Ini bagi yang produsen ya, mereka yang bekerja. Nah, artinya memang pemerintah harus melakukan evaluasi ya, mungkin dalam waktu 1 minggu dari sekarang pasca penerapan kebijakan ini nanti terlihat seperti apa gitu ya, dan harus benar-benar dievaluasi. Jika untuk hasil evaluasi ternyata dampak yang ditimbulkan tidak begitu signifikan, misalnya tidak ada masalah seperti tadi, tidak ada UMKM yang bermasalah, kemudian gasnya terpenuhi, nah itu berarti bisa dilanjutkan. Kalau tidak, nah nanti harus dipikirkan bagaimana caranya supaya kebijakan ini tidak menimbulkan kepanikan, tidak menimbulkan shock ya. Karena saya membayangkan menjelang Ramadan ini akan sangat berat gitu ketika ada kebijakan baru, khususnya pada bidang-bidang tertentu atau pada hal-hal yang memang nantinya akan dibutuhkan selama Ramadan. Jadi sementara seperti itu, saya tidak mengatakan kebijakan pemerintah ini salah ataupun benar gitu ya, tapi saya mencoba menganalisis bahwa apa yang dikatakan oleh atau diinginkan oleh pemerintah cukup baik, cukup rasional. Hanya saja nanti perlu dikaji, perlu dievaluasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan dengan mempertimbangkan tadi ya, akan menjelang Ramadan, kemudian bagaimana nasib UMKM, kemudian bagaimana juga dengan jarak yang akan semakin jauh ya. Misal saya biasanya cuma 1 atau 2 meter, atau bahkan misalnya cuma 50 meter, bagaimana kalau lebih jauh misalnya ya, ada 100 sampai 200 meter. Nah, itu kan masih mending segitu. Kalau ada yang sampai 1 kilo dan seterusnya, nah itu kan tidak terbayang. Plus bagaimana kalau harus mengantri dan seterusnya. Nah, ini dampak yang memang harus
dikaji lebih jauh, dikaji betul-betul oleh pemerintah gitu. Barangkali itu yang bisa sampaikan untuk kasus fenomena LPG ini. Semoga bermanfaat.